Ternyata cuma 30% peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang dinyatakan lulus sampai ke tahap akhir. Simak video kali ini, kita akan membagikan bagaimana cara melihat jumlah yang sudah submit pada pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat yang sudah submit pada pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024. Karena apa? Itu merupakan hal penting yang teman-teman ketahui untuk melihat peluang besar atau tidaknya teman-teman lulus di CPNS tahun 2024. Sebelum memasuki video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan channel akun pribadi kakak, guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, jadi kita sebenarnya itu baru-baru buat konten lagi semenjak berapa semingguan lebih ya, karena kita ada agenda yang penting juga untuk agenda studi saya, guys ya. Jadi agak-agak lambat gitu ya. Tapi kita mau membahas ini ya. Jadi kakak setelah pendaftaran, kakak memang ini fokus ke edukasi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa melihat peluangnya teman-teman, apakah kecil atau rendah pada formasi yang teman-teman telah pilih gitu, guys ya. Caranya adalah melihat berapa yang telah submit di formasinya teman-teman. Nah, skevo ya teman-teman, ternyata yang kakak katakan tadi di awal, guys ya, ada 30%. Teman-teman bisa lihat di sini, guys ya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke. Di sini untuk jumlah yang sudah submit itu ternyata 3.300.000. Dan itu cukup banyak sekali, guys ya, cukup banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang 3,3 juta. Nah, yang terbuka ternyata untuk formasi, guys ya, yang diterima itu cuma 1.200.000 sekian, guys ya, 1 atau 1,3, guys ya. Artinya sekitar 30%, kurang lebih 30% yang diterima. Jadi ada sekitar 70% yang gagal nantinya. Jadi cukup banyak, guys ya. Dan yang gagal itu bisa dikatakan banyak dikarenakan salah memilih jurusan. Yang kakak sampaikan sebelumnya mengenai bagaimana cara memilih jurusan yang baik, memilih formasi yang baik, itu teman-teman paling banyak gagal karena di bagian itu. Jadi kita pada video kali ini saya mau menjelaskan teman-teman supaya teman-teman bisa melihat peluangnya teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2024 dengan melihat seberapa ketat persaingan formasinya teman-teman yang di rumah gitu, guys ya. Jadi video ini tujuannya simple untuk melihat berapa yang telah submit. Gunanya untuk melihat peluangnya teman-teman. Misalnya yang dibuka formasinya misalnya cuma 5 orang. Nah, teman-teman yang submit itu misalnya 6 orang. Jadi peluangnya teman-teman itu cukup tinggi karena 5/6. Jadi sekitar hampir 80%-an teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2024. Beda kalau misalnya kebutuhannya cuma 5, tapi yang mendaftar misalnya 50. Jadi teman-teman mempunyai peluang cuma 5/50, guys ya, atau 10% gitu ya. Jadi cukup sedikit gitu. Jadi kita mau membahas ini supaya teman-teman bisa melihat peluang berapa persen teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2024 gitu, guys ya. Kita coba simak ya. Nah, sebenarnya informasi yang sudah submit itu tidak semua formasi sudah ada. Tapi teman-teman boleh cek aja formasi di teman-teman. Formasi yang teman-teman sudah ambil waktu setelah resume. Misalnya di Kemenunham, di Kemenkes, di Kemenak dan sebagainya. Teman-teman tinggal cari aja sini ya, teman-teman tinggal cari aja sini. Ini kita kasih contoh aja Kemenkes CPNS tahun 2024. Teman-teman kalau sudah ini buka saja langsung link yang untuk CPNS tahun 2024. Yakni ini ya, Beranda CSN Kemenkes tahun 2024. Jadi yang kakak sampaikan itu tidak semua instansi memberikan informasi yang telah submit, tapi rata-rata ada. Ini kita melihat juga di webnya dulu. Tapi sebenarnya ada dua sosmed yang bisa teman-teman gunakan. Pertama web, kedua itu Instagram. Jadi teman-teman bagi misalnya yang pegang HP sekarang yang tidak bisa melihat secara bagus webnya, silahkan lihat di Instagram masing-masing instansi yang teman-teman pilih gitu, guys ya. Ini kita kasih contoh aja yang di Kemenkes ya. Kita buka ini, oke, Beranda, kita lihat ini. Nah, ini adalah rekap pelamar seleksi CPNS tahun 2024. Ini lengkap, guys ya. Coba ini kita kasih 100. Oke, kita paling ambil yang paling jumlah pelamar paling banyak. Oke, paling banyak dulu ya. Itu di misalnya contoh ya, ini ya. Kita sudah masuk nggak sih?
Oke, sudah masuk. Contohnya di operator layanan kesehatan. Ini untuk SMA sederajat guys ya. Umum, jumlah formasi itu cuma 9. Cuma yang submit itu ternyata 5.000. Berarti peluangnya teman-teman itu ya sekitar berapa ya? 0, nggak sih? 0, jadi sedikit sekali untuk bisa masuk di formasi ini guys ya. Ini contoh kesalahan dalam memilih formasi karena teman-teman terlalu banyak pelamar yang sudah submit. Tapi ya ini yang kakak sampaikan sebelumnya, ketika teman-teman salah memilih formasi, salah memilih jabatan, itu mendukung sekali lulus atau tidaknya teman-teman di seleksi CPNS tahun 2024. Jadi contoh-contoh yang susah sekali teman-teman bisa lolos, ya mungkin peluangnya sekitar 0, berapa gitu, 0, sekian lah gitu ya untuk lolos di formasi operator layanan kesehatan. Kita coba cek ke bawahnya, ini juga sama. Ini juga sama untuk SMA, rata-rata salah memilih formasi guys ya. Salah rata-rata. Ini juga 4, cuma 1.000. Ini lumayan guys ya, ini lumayan. Ini perawat ahli pertama, itu yang di kebutuhan itu 160, yang summit itu 1.153. Jadi sekitar 15%-an peluangnya teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2024 untuk teman-teman yang mengambil di perawat ahli pertama di Kemenkes gitu ya. Kita coba cari yang paling bagus guys ya. Karena ya kakak katakan sebelum-sebelumnya, memang 80% teman-teman tidak lolos itu gara-gara salah memilih formasi. Tidak tahu formasi yang paling sedikit dan paling banyak diincar teman-teman gitu ya. Padahal yang paling sedikit banyak sudah kelihatan guys ya. Ketika TOEFL-nya banyak itu sudah jelas. Pasti jarang yang mendaftar di situ guys ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita lihat saja beberapa peluang yang menurutnya kakak pribadi itu bagus guys ya. Ini masih belum, ini masih belum ini ya. Masih belum ada yang bagus-bagus guys ya. Belum, oke. Kita coba cari yang oke lah, worth it guys ya. Coba. Nah, ini oke juga sih di perawat terampil ini guys ya. Perawat terampil, kebutuhannya itu 40. Yang mendaftar itu sekitar 455 ya, sekitar 10%, tapi masih kurang tinggi guys ya. Belum di sini belum. Ternyata rata-rata ini guys ya, peluangnya teman-teman itu cuma sedikit ya, di bawahnya 10% berarti guys ya, rata-rata ya. Kalau kita lihat begini guys ya, kita coba perhatikan baik-baik dulu. Siapa tahu ada formasi yang bagus guys ya, yang memang peluangnya itu tinggi banget gitu ya. Kita coba lihat pelan-pelan guys ya, kita itu mencontohkan aja teman-teman ya. Misalnya berapa ya, 10% ini. Nah ini cukup, ini dari perawat terampil ya, umum ini yang 40 mendaftar, yang kebutuhannya 40, yang mendaftar itu 200-an. Berarti sekitar berapa ini ya, di 40, 50 enggak ya, 25-an berarti, 25%-an. Ini cukup tinggi juga ya, ini cukup bagus di perawat terampil. Bagi teman yang perawat terampil itu oke banget ya. Ini paling parah gak sih? Operator layanan kesehatan yang kebutuhannya cuma 1, ternyata yang mendaftar 200. Ya, 0,0 guys ya. Banyak begitu guys ya, ini juga parah banget ya. Ya, ini oke, paling oke nih ya. Ini untuk perawat terampil, ini dari 74 yang tersummit itu 250. Jadi sekitar hampir 30 ini ya, hampir 30-an ini. 30 sekian gitu ya, yang kemungkinan teman-teman bisa lolos di sini. Cukup banyak ya, teman-teman bisa cek sendiri aja nanti. Kalau teman-teman, jadi tidak semua formasi atau tidak semua instansi itu sudah membuka. Tapi yang sudah membuka ya silahkan teman-teman hitung peluangnya teman-teman yang bisa lolos berapa persen, dan persiapannya teman-teman SKD semaksimal apa. Jadi semakin tinggi peluangnya teman-teman, semakin semakin malas guys ya. Karena kan sudah sedikit peluangnya. Jadi peluangnya semakin besar, jadi teman-teman bisa lihat ya. Tapi semakin kecil peluangnya teman-teman, jadi teman-teman harus bekerja keras gitu guys ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari kakak. Mungkin next kita akan membahas bagaimana cara melihat atau cara menyanggah guys ya, beberapa dokumen yang tidak diloloskan atau TMS pada CPNS tahun 2024. Sekiannya video dari kakak. Yang ada teman-teman yang silahkan bertanya, silahkan di kolom komentar. Kita akan jawab semaksimalnya kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.